Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rifada dari kelas 2 MIM Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya dengan NIM 062440833330. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah program yang simulasinya seperti browser layaknya Microsoft Edge ataupun Google Chrome, menggunakan struktur data stack dalam bahasa C++. Mari kita langsung masuk saja pada program yang sudah saya buat. Dan ini untuk program yang saya buat, bisa teman-teman lihat di sini. Dan pada program ini saya menggunakan dua buah struktur data stack. Jenis struktur data stack yaitu yang pertama adalah backstack. Backstack ini digunakan untuk menyimpan halaman sebelumnya. Dan yang kedua ada forward stack. Forward stack ini digunakan untuk menyimpan halaman setelahnya layaknya tombol forward pada browser yang kita gunakan. Dan dalam program ini kita akan lebih fokus pada stack karena navigasi browser seperti back dan forward memang menggunakan prinsip LIFO atau last in first out. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu adalah fungsi atau prosedur dari program yang saya gunakan, dan di sini saya akan menjelaskannya. Dan pada fungsi yang pertama yaitu adalah browser atau saya sebut sebagai konstruktor. Fungsi ini otomatis dipanggil saat objek browser dibuat di main. Dan juga fungsi ini mengatur agar halaman pertama yang dibuka saat kita menjalankan program adalah halaman beranda, teman-teman. Dan di sini tidak menggunakan stack karena pada awalnya memang belum ada riwayat untuk menggunakan stack itu sendiri, teman-teman. Dan selanjutnya ada fungsi void, buka halaman baru yang ada di sini. Dan di fungsi ini sendiri, teman-teman, saat user atau kita membuka halaman baru, halaman yang sedang aktif akan dimasukkan ke backstack agar nanti bisa kembali. Dan halaman barunya akan menjadi current page, teman-teman. Dan juga semua isi forward stack harus dihapus karena membuka halaman baru akan menghapus jalur histori kita ke depan, teman-teman. Dan juga ini meniru perilaku nyata pada browser, misalnya saat kita klik halaman baru setelah kita menekan tombol back, teman-teman. Dan kita akan lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi void kembali, teman-teman, yang ada di sini. Nah, dan pada fungsi ini sendiri saat user atau kita menekan back atau ada nanti pilihan back saat kita menjalankan program akan cek apakah backstack kosong. Jika iya kosong, berarti nanti kita tidak akan bisa kembali, teman-teman. Jika backstacknya tidak kosong, halaman saat ini masuk ke forward stack karena bisa nanti digunakan untuk maju, teman-teman. Dan halaman sebelumnya diambil dari backstack lalu dijadikan halaman aktif. Dan halaman itu dihapus dari backstack karena sudah kita akses, teman-teman. Dan kita akan lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu void maju yang ada di sini. Nah, untuk fungsi ini sendiri, teman-teman, saat user atau kita menekan forward, dicek dulu apakah forward stacknya kosong atau tidak. Jika tidak kosong, halaman sekarang dipindahkan ke backstack karena kita akan bergerak maju, teman-teman. Halaman baru akan diambil dari forward stack dan dijadikan halaman aktif. Dan juga halaman itu akan dihapus karena sudah kita kunjungi, teman-teman. Dan selanjutnya ada fungsi void tampilkan halaman. Nah, pada fungsi kali ini sebenarnya sangat sederhana ya, teman-teman. Karena pada fungsi ini dia menampilkan current page, yaitu halaman yang aktif saat sedang dibuka. Dan juga ini berguna untuk mengetahui user posisi navigasi saat ini setelah navigasi. Maksudnya berguna untuk user mengetahui posisi saat ini setelah kita navigasi, teman-teman. Dan selanjutnya ada fungsi main atau teman-teman. Selanjutnya ada fungsi main atau fungsi main ini sendiri adalah antar muka menu, teman-teman. Dan pada fungsi yang kali ini fungsi yang antar muka menu ini sebenarnya ini nih seperti kayak program ini berbasis menu yang terus berjalan, teman-teman. Jadi dia akan berjalan terus sampai usernya memilih untuk keluar dari program itu, teman-teman. Dan di sini juga menggunakan switch. Switch ini sendiri berguna untuk memanggil fungsi berdasarkan input dari user itu sendiri, teman-teman. Dan di sini juga saya menggunakan getLine. GetLine ini sendiri berguna untuk
menangkap input halaman baru agar bisa menggunakan teks dan spasi teman-teman. Misalnya kita ketik beranda teknologi ataupun google.com dan sejenisnya. Oke teman-teman, dan kita langsung saja jalankan programnya. Di sini saya akan compile and run untuk programnya sendiri. Nah, dan saat programnya dimulai, halaman default kita saat ini adalah halaman beranda teman-teman. Dan jika user memilih untuk membuka halaman baru atau pilihannya adalah pilihan satu, nah di sini akan ada pilihan kita akan mengunjungi halaman apa, dan misalnya kita mengunjungi halaman YouTube. Nah, halaman YouTube ini sendiri teman-teman akan langsung terbuka. Dan jika kita mengunjungi halaman baru lagi, kita misalnya kunjungi Facebook, dia akan terbuka Facebook. Dan jika kita juga mengunjungi halaman baru lagi seperti halaman misalnya Instagram teman-teman, dia akan langsung membuka halaman Instagram. Dan jika kita kembali, kita akan kembali ke halaman Facebook itu sendiri teman-teman. Maksudnya halaman ini sendiri akan diambil dari backstack, dan halaman saat ini akan pindah ke forward stack. Begitu juga dengan kita maju teman-teman, hanya saja arah datanya berpindah dari forward stack ke backstack, ataupun dari Facebook kita akan pindah ke Instagram teman-teman. Nah, ini sangat mirip seperti kita menjelajahi web atau browser menggunakan tombol back dan forward itu teman-teman, pada browser seperti Microsoft Edge ataupun Google Chrome itu sendiri teman-teman. Dan jika kita pilih menu keluar, kita akan keluar dari programnya teman-teman. Oke, dari yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman, dapat disimpulkan bahwa Stack sangat cocok untuk kasus-kasus navigasi seperti back dan forward, dan juga fungsi-fungsi yang digunakan tadi sangat modular dan mudah diuji secara interaktif teman-teman. Juga melalui program ini kita bisa melihat bagaimana struktur data Stack dapat diaplikasikan dalam simulasi nyata seperti browser teman-teman. Semoga penjelasan saya kali ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Saya Muhammad Abro Rifada dari kelas 2 MIM. Saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.